Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang material teknik, material logam non ferro. Nama saya adalah Ian Fredly Sirait, NPM 2203601070. Agenda perkenalan, tujuan utama, jenis dan pengertian, fungsi atau kegunaan dan sifat, kemudian penutup. Perkenalan, material non logam adalah logam yang tidak mengandung besi Fe dan karbon C dalam susunan unsur-unsur dasarnya. Jenis-jenis logam non-ferro yang umum yaitu adalah aluminium, magnesium, tembaga, seng, nikel, timah hitam, timah putih, dan logam mulia. Dan kali ini kita akan mempelajari beberapa dari material di atas yang umum digunakan. Tujuan utama dari mempelajari materi ini adalah untuk memperdalam pengetahuan tentang logam non-ferro, dan kita menjadi semakin mengetahui karakteristik dari bahan tersebut. Selain itu, kita juga mungkin akan memiliki inovasi baru untuk menciptakan sebuah material non-logam yang baru. 1. Aluminium. Aluminium merupakan unsur kimia yang memiliki lambang Al dan nomor atomnya 13. Aluminium adalah logam paling berlimpah. Aluminium bukan jenis logam berat, tetapi merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi yang paling berlimpah. Kedua, magnesium. Magnesium adalah unsur kimia yang ditemukan dalam golongan 2 dari tabel periodik dan terletak di antara natrium dan aluminium. Ia memiliki nomor atom sama dengan 12. Unsur ini merupakan unsur ke-9 yang paling melimpah di kerak bumi, yaitu sekitar 2%. Ketiga adalah timah. Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik dengan simbol Sn dan memiliki nomor atom 50. Timah termasuk logam pasca transisi di kelompok 14 dalam tabel periodik. Timah termasuk logam yang mudah untuk meleleh, oleh karena itu timah jarang digunakan sebagai logam murni. Timah tidak mudah untuk terkena korosi, tetapi akan rusak bila terkena paparan asam sulfat dan asam klorida. Keempat adalah tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik unsur yang memiliki lambang Cu dan nomor atomnya adalah 29. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Emas. Emas adalah logam kuning yang lunak dan padat. Nomor atom emas adalah 79 dan memiliki simbol Au. Fungsi aluminium: produksi komponen listrik, pelindung kabel telepon, bahan konstruksi bangunan, komponen otomotif, bahan campuran cat, peralatan masak, bahan pembuatan aluminium foil, bahan pembungkus obat-obatan. Sifat aluminium: aluminium adalah pengantar panas yang baik, tidak perlu dicat karena warnanya yang berkilau dan cukup bagus. Bubuk aluminium halus sekali seperti logam, sering dicampur pada cat vernis, tidak bereaksi dengan bahan kimia atau yang ada dalam bahan baku makanan. Secara teori, bahan ini dapat didaur ulang 100% tanpa kehilangan masanya sedikit pun. Fungsi magnesium: sebagai bahan refraktori pada tanur untuk memproduksi besi, baja, logam non-ferro, kaca, dan semen. Sebagai penguat tulang atau dapat membantu pembangunan tulang, memperbaiki penampilan, fungsi saraf, dan lain-lain. Sifat magnesium: ini adalah logam ringan. Dalam keadaan murni, magnesium polikristalin rentan terhadap patah geser. Besarnya keuletannya meningkat ketika dicampur dengan sejumlah kecil logam lain, terutama aluminium. Fungsi timah: digunakan sebagai pelapis kaleng atau pelapis produk baja. Timah ini digunakan untuk melapisi peralatan masak dan lain-lain. Sifat timah: tidak terpengaruh oleh air dan oksigen. 2. Tidak berkarat atau menimbulkan korosi. 3. Mudah diubah bentuknya ketika berada dalam suhu kamar atau 54 derajat Fahrenheit. Timah menjadi salah satu bahan konduktor listrik yang sangat baik karena bisa dibentuk dengan mudahnya dan bantuan solder dan pembentukan pelat listrik. Fungsi tembaga: dimanfaatkan untuk berbagai alat listrik dan rumah tangga. Komponen utama perlengkapan handphone, komputer, dan elektronik. Komponen pembuatan perhiasan. Dalam bidang pertanian, logam tembaga dapat digunakan sebagai racun, digunakan sebagai algisida atau pembunuh ganggang, dan pemurni air. Dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pembuatan uang logam. Sifat tembaga: tembaga memiliki warna kuning kemerah-merahan, bersifat sebagai konduktor panas dan listrik yang bagus, termasuk untuk aliran elektron. Bersifat keras bila tidak murni, lunak bila murni, dan mudah dibentuk. Terakhir adalah emas. Fungsi emas: pembuatan perhiasan. Sekitar 70% dari emas digunakan untuk kegiatan ini.
pembuatan koin, pembuatan medali. Dalam pengobatan digunakan untuk penjabaran obat-obatan terapeutik dan kanker. Dalam kosmetik ini digunakan dalam elaborasi krim wajah. Ini adalah logam yang digunakan dalam pembuatan mesin pesawat terbang. Ini digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan satelit. Dalam kedokteran gigi, emas digunakan dalam elaborasi prostesis gigi. Ini digunakan dalam pembuatan barang-barang rumah tangga seperti peralatan makan atau piring. Berkat konduktivitas dan ketahanan oksidasi digunakan dalam pembuatan koneksi listrik. Penggunaannya telah diperluas ke bidang kesehatan untuk tujuan terapeutik dan dalam persiapan obat-obatan. Sifat emas ini memiliki warna kuning cerah dalam bentuk paling murni, tetapi dengan paduan itu dapat mengubah sedikit rona. Ini adalah konduktor panas dan listrik yang baik. Ini adalah logam yang menonjol karena sangat fleksibel dan lunak. Ini adalah logam yang ulet. Ini memiliki ketahanan tinggi terhadap oksidasi dan berbagai agen kimia. Ini adalah logam tidak dapat diubah ke dalam bentuk apa campuran lainnya. Tapi perlu kita ingat, saat kita mempelajari semua bahan-bahan ini, terutama dia dalam bentuk serbuk, kita harus super hati-hati dan menggunakan peralatan pelindung diri yang lengkap, karena saat ini terkena mata atau tertelan ini akan berakibat sangat fatal. Sekian dari pemaparan saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.